Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 27 hingga tanggal 2 bulan 2 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok ya. Walaupun ini bacaan karir, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga cocok untuk asmara kamu. Jadi ada baiknya dicek aja kedua versi video saya, asmara sama karirnya. Kadang mau dia terbalik ya. Oke. Capricorn. Wow. Ini kartu kamu nih. The Devil. Langsung ya, kartu pertama yang keluar adalah The Devil. Energi Capricorn. Ace of Pentacles, ada The Empress, Nine of Cups. Wow. Sepertinya apa yang menjadi impian kamu terwujud di sini. Yang tadinya mungkin kamu bermimpi ingin jalan-jalan, mendapatkan keberuntungan, memperoleh pekerjaan. Ya, di sana seperti terasa ada energi yang berfantasi, ada semacam hayalan, angan-angan. Tapi karena kamu berusaha mewujudkannya, maka terdapat adanya hadiah itu gitu ya. Ya, saya kadang ngomong susah ya. Oke, ada Ace of Pentacles. Bakalan ada bonus, bakalan ada pintu rezeki yang akan terbuka. Ini seperti kesempatan, peluang bagi kamu untuk berkarir. Bagi kamu yang ingin mendapatkan pekerjaan, kalau kamu cari pasti bakalan ada. Kamu tanya sama teman-teman kamu, dari teman kamu mungkin kamu akan mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Bakalan ada nih orang seperti pihak ketiga ya, seseorang yang akan memberikan kamu pintu rezeki. Pintu rezeki ini nggak melulu dia langsung memberi kamu uang gitu, enggak ya. Bisa jadi dia kasih kamu informasi lowongan pekerjaan. Ada the Empress, ya ada kesabaran, ada proses nurturing. The Empress ini adalah simbol bumi ya. Kalau di traditional decknya ini seorang perempuan yang mengandung. Kalau mengandung kandungannya ini simbol dari bumi. Ya, kalau seorang ibu mengandung, kalau dia pengen punya anak yang sehat, pinter, otomatis harus merawat selama kehamilan itu dengan baik ya. Kasih nutrisi, makan makanan yang sehat. Juga pikiran juga harus positif. Kalau selalu berpikiran negatif yang jelek-jelek, nanti anaknya juga ke-attract sama energi-energi negatif. Makanya kalau ibu hamil ya, kalau bisa ya kan jangan ikut-ikutan ngegosip. Nanti anaknya jadi tukang gosip. Oke. Untuk the bottom of the deck-nya ada Four of Pentacles dan juga Three of Pentacles. Ya, ada cooperation, kerjasama, dan sepertinya ini bagi kamu untuk terkoneksi dengan berbagai channel. Bersosialisasi, berinteraksi. Yang tadinya kamu mungkin introvert, lebih suka bekerja sendiri, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk belajar bersosialisasi ya, bekerja di dalam sebuah teamwork. Di sana kan harus ada take and give. Mereka akan memberi jika kamu juga memberi. Oke, Four of Pentacles. Tapi ada seperti self-restrictive. Self-restrictive itu susah dia untuk membuka diri. Seperti ada pertahanan, benteng pertahanan yang kamu bangun. Saya ngerasa nggak semua Capricorn bisa keluar dari benteng pertahanan ini ya. Seperti dia menahan diri. Beberapa di antara kamu mungkin tahu bahwa kamu harus keluar dari zona nyaman supaya kamu berkembang. Tapi kamu menahan diri, enggak deh gitu. Mungkin terlalu khawatir, takut, kamu lebih cenderung memikirkan resiko-resiko yang akan kamu dapatkan jika kamu keluar dari zona nyamannya kamu. Nah, ini termasuk zona nyaman ya. Kalau kita ingin berkembang, harus berani dong mengambil resiko kan gitu.
Memang untuk setiap potensi atau tantangan pasti ada risikonya kan, tapi kalau berhasil akan sebanding. Ya, untuk the devil ya, saya klarifikasikan. Kalau ada yang ngerasa bacaan saya ini terlalu lambat, boleh dipercepat. Kan ada di situ fitur ya untuk mempercepat video ini. Oke, ada page of words. Yep. Saatnya bagi Capricorn untuk banyak mengobservasi, eksplorasi, menambah kasana wawasan, pengetahuan ya. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menjalin kerjasama, partnership, bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Ada orang ya, memang dia independen, saking independennya dia nggak butuh orang lain gitu ya kan. Tapi menurut saran saya sih, sehubungan Pluto sudah tidak transit di Capricorn lagi ya. Pluto sudah transit di Aquarius hingga 20 tahun ke depan. Jadi ini bakalan mempengaruhi segala aspek kehidupan, terkhusus karir ataupun keuangan. Bagi Capricorn, jika ingin berkembang, bukan cuma Capricorn aja, elemen bumi terkhususnya, Virgo, Taurus, Capricorn, kudu harus bisa adjusting, beradaptasi, fleksibel, juga mau keluar dari zona nyamannya. Ya, untuk the devil-nya ya, semakin banyak kamu belajar mengobservasi sekitar kamu, diri kamu sendiri terkhusus ya, karena kita nggak akan bisa mengobservasi sekitar kita kalau kita belum memahami diri kita dulu. Pertama yang kita lakukan adalah memahami diri kita sendiri dulu, baru kita memiliki kemampuan memahami orang-orang di sekitar kita. Oke. Ada sesuatu seperti perasaan dan pikiran saya pas membaca kartu ini seperti kesel, sebel gitu. Semacam ada orang yang lewat-lewat spying. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus ini suka spying on you. Suka stalkingin kamu, pengen tahu apa yang kamu kerjakan, kamu ngapain aja, profesimu apa, seberapa besar gaji kamu tiap bulan, semacam itu tuh di sini. Seperti ada kecurigaan energi ini terhadap kamu. Dia pengen tahu progres kamu udah seperti apa hingga sekarang. Ada Ace of Wands, ya. Ace of Wands. Sepertinya energi kamu sangat menarik perhatian orang-orang di sekitar kamu ya. Walaupun ini the devil, tapi karena muncul di bacaan zodiak kamu, bukan berarti ini sesuatu yang buruk untuk kamu, enggak. Justru ini adalah energinya kamu. Ini pertanda bahwa kamu you have the power gitu. Kamu memiliki kekuatan di dalam diri kamu. Karena the devil itu kan kartunya Capricorn-nya. Oke. Ace of Wands menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang kreatif. Sosok yang ini adalah tongkat, di mana tongkat ini ya seperti batang kayu ubi. Batang kayu ubi itu kalau udah dipotong, dia masih tetap tumbuh daun-daunnya ya. Jadi dia mau dimanapun dilempar, dia bakalan tetap bisa hidup. Oke, King of Pentacles. Ini energi kamu memiliki kemampuan untuk memanage keuangan. Mungkin di bulan ini kamu akan lebih atentif, lebih asertif untuk memanage keuangan kamu. Kamu akan lebih berhati-hati di dalam menata ulang lagi bagaimana kamu mengatur keuangan kamu ya, pengeluaran, pemasukan. Oke, Ace of Pentacles. Untuk Ace of Pentacles ya. Oke, ada Star, ada Wheel of Fortune, dan juga Five of Cups. Whoops. Ada Five of Cups. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih, kecewa. Star, tapi tetap ada di pengharapan. Harapan-harapan positif. Ada Wheel of Fortune. Selalu ada kemungkinan kesempatan itu. Beberapa di antara kamu mungkin
ngelamar pekerjaan, kamu mencari peluang-peluang berkarir, peluang project ya. Ada satu bidang tertentu mungkin yang kamu kejar tapi nggak kamu dapat. Pada akhirnya kamu nggak dapat atau kamu ketinggalan waktu, deadline-nya kelewatan, kamu ngerasa kecewa di sana, tapi dia senantiasa the wheel nih. Artinya peluang-peluang di sini selalu berputar. Kamu bisa kapan aja mengambil kesempatan. Ketika yang satu hilang, yang pintu yang lain bakalan terbuka lagi. Nah, dimanfaatin nih wheel of fortune ini dengan baik gitu. Jangan uh, nanti terus-terus coba-coba terus gitu ya. Habis waktu untuk mencoba segala sesuatu yang baru. Ya ada baiknya oke, memang hidup itu seperti game, seperti permainan. Kalau kalah, ulang lagi, kalah, ulang lagi. Tapi kalau kita terus-terusan mencoba tanpa ada observasi, tidak ada belajar strategi, bagaimana menaklukkan satu level misalnya ya. Sama aja kan, kita nanti bolak-balik di situ terus, habis waktu. Jadi ada baiknya belajar mengobservasi suatu bidang, analisis secara seksama, buat strategi, bagaimana kamu bisa menaklukkan level, misalnya kamu ingin menaklukkan level kedua, ya, supaya terbebas dari level yang pertama. Ya, pelajari itu gitu. Jangan asik coba habis itu asal dicoba-coba terus ya kan, habis waktu nanti. Ada The Empress. Ya, untuk The Empress-nya, let's see. Capricorn untuk The Empress. Oke, ada Ten of Wands, Four of Pentacles, dan juga Three of Pentacles. Ada beban, tanggung jawab yang sangat besar yang kamu pikul. Sepertinya kalau beban ini udah benar-benar sangat di luar dari batas kemampuan kamu, mungkin ada baiknya kamu minta bantuan dari orang-orang sekitar kamu ya. Ini ada Three of Pentacles nih, supaya dia bisa selesai rampung, nggak ada kerugian atau kecacatan dari project yang kamu kerjakan. Soalnya kalau kita mengangkut ini kan dia sedang mengangkut 10 tongkat nih ya. Kalau sendiri diangkut kan bisa berjatuhan ya kan. Nah, supaya nggak berjatuhan, ada baiknya minta bantuan, pertolongan dari orang lain. Ya, pertolongan ini bisa dalam bentuk saran, modal dari orang atau kerabat kamu ya. Atau kenapa enggak menggunakan ini gerobak ini ya? Ada cara efisien deh di sini. Mungkin beberapa di antara kamu dealing dengan project yang sulit untuk kamu tuntaskan. Sepertinya berat banget, nggak selesai-selesai, belum nyampe-nyampe dia ke rumah ya. Dia kan mau menuju rumah ini. Kenapa enggak berhenti sejenak? Observasi dulu sekitar kamu gitu ya. Nah, kalau kamu mengobservasi, tarik nafas dulu. Nah, dia kalau misalnya duduk sejenak dulu ya, observasi, cari solusi paling efisien, dia mungkin akan melihat situasi sekitarnya, bakal melihat gerobak ini ya kan. Ya, dimasukin ke gerobak ini udah tinggal dorong aja masuk dia ke rumah ya kan. Oke, Four of Pentacles. Ya, muncul di sini Four of Pentacles ya. Tadi saya ngeliat di sini untuk the bottomnya, sekarang muncul di sini. Ya, jangan batasi diri kamu dengan keraguan-keraguan, kecemasan, rasa takut, khawatir. Orang yang dihadapkan dengan tantangan itu orang yang positif, yang uh, suka petualangan, orang sukses akan melihat hambatan-hambatan di depan matanya itu sebagai peluang, kesempatan bagi dia untuk berkembang. Jadi tantangan yang ada di depan kita itu adalah kesempatan bagi kita juga untuk mengupgrade, mengimprove pengetahuan kita mengenai diri kita sendiri dulu ya kan, mengenai diri kita sendiri, mengenai the words, mengenai bumi ini, mengenai bidang kita. Nah, semakin kita mengupgrade diri kita sendiri, maka um, kita akan mampu mengatasi apa aja yang membuat kita merasa terbatas, merasa kurang mampu. Ya, ada hal-hal yang kamu rasa kamu kurang mampu mengerjakannya, kamu akan cari tahu, kamu akan belajar. Ketika kamu mengerjakan sesuatu,
stagnan, terhambat, karena mungkin ada keterbatasan pengetahuan di sana, keterbatasan skill, kemampuan. Tapi kalau misalnya kamu manfaatkan tantangan itu sebagai kesempatan bagi kamu untuk belajar, kamu akan belajar kan untuk menguasai skill, bagaimana kamu bisa eh, mengerjakan proyek tersebut hingga pada akhirnya kamu berhasil gitu. Nah sama seperti saya ya, sebelumnya saya sama sekali nggak bisa main gitar sama main ukulele, nggak, saya nggak bisa. Padahal umur saya sudah 30-an gitu. Orang bilang kan kalau misalnya umur 30-an nggak akan bisa, susah main musik, nggak juga. Nah saya jadikan itu sebagai tantangan. Kalau aku latihan-latihan, aku belajar terus, menggunakan feeling aku pasti bisa. Dan pada akhirnya aku bisa. Nah seperti itu juga tantangan yang ada di hadapan kita. Ya kalau kamu udah duluan patah semangat, aduh ya gini-gini aja terus hidupku, ya gimana, bakal nggak selesai kalau kita menggerutu terus ya kan. Ini nggak akan nyampe ini, pekerjaan ini ke rumah. Ini kan ibarat dia mengangkat beban yang dia mau bawa ke rumah. Beban ini bukan, sebenarnya bukan sesuatu yang nggak bermanfaat. Beban ini kalau dibawa ke rumah dia bisa dimanfaatkan kan. Jadi bahan bakar. Jadi seberapa berat beban yang kamu pikul sekarang, sebesar itu juga manfaat atau rezeki yang akan kamu dapatkan. Kalau beban kamu sedikit ya rezekinya sedikit. Kalau beban kamu besar, rezekinya banyak ya. Oke, untuk Nine of Cups ya, untuk Nine of Cups. Nine of Cups Capricorn. Ada Eight of Swords, The Magician, dan juga King of Swords. Yep. Wow, di sini sebenarnya bagus ya. Nine of Cups, ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin sebelumnya kamu mengharapkan adanya bantuan atau mendapatkan rezeki dan kamu mendapatkannya. Kalaupun enggak lewat kamu, bisa jadi dari pasangan kamu, keluarga, ya, dan kamu ikut menikmatinya. Cuma di sini muncul lagi Eight of Swords, ada bumbu-bumbu kekhawatiran, rasa takut. Gimana kalau misalnya ini nggak bertahan lama? Entah kenapa saya ngerasa seperti, gimana kalau aku nggak bisa mempertahankan ini? Gitu. Seperti posisi, mungkin kamu mendapatkan posisi jabatan ya, kenyamanan hidup, kesempatan untuk menikmati hidup, dan kamu di sini pada saat menikmati momen ini nih, kamu masih bisa sempat-sempatnya memikirkan gimana kalau misalnya aku nggak bisa menikmati ini lagi. Gimana kalau misalnya aku nggak bisa mempertahankan kondisi keuangan yang bagus ini sekarang seperti ini. Kedepannya gimana? Udah langsung mikirin yang negatifnya di sini ya. Oh, di satu sisi memang itu bagus ya, karena itu membantu kita jadi belajar untuk mengantisipasi, mencari strategi, cara bagaimana supaya posisi kita itu nggak akan goyah setelah setelah mendapatkan kejayaan misalnya. Ada magician, dan percayalah di sini ada magician. Ini yang akan membantu kamu untuk bisa mempertahankan kekuatan, power, posisi, keuangan kamu. Cuman ada kekhawatiran, ada pikiran-pikiran negatif seperti pikiran-pikiran pesimis ya, perasaan kurang mampu, aku bisa apa enggak ya, semacam itu. Nah ini sebenarnya ilusi, pikiran-pikiran negatifmu saja. Ya jangan jangan terbawa suasana, terbawa pikirannya seperti ini ya. Segera langsung di cast away, langsung ditampar jauh. Kalau misalnya udah sempat berpikiran hal-hal yang negatif, menurunkan semangat, ini harus ditampar jauh-jauh. Oke, ada King of Swords. Ada sesuatu yang membuat kamu kurang yakin, kurang mampu memutuskan. Sini sebenarnya kamu sosok yang clear minded ya. Kamu bisa membedakan mana yang baik, mana enggak untuk kamu, mana
peluang-peluang yang baik untuk kamu manfaatkan, mana yang enggak, mana yang perlu, mana yang enggak gitu. Cuman seperti ada situasi emosi yang membuat kamu kurang siap. Bisa jadi kamu mungkin udah dihadapkan pada tugas yang sangat besar nih, tantangan yang sangat besar gitu. Di satu sisi kamu pengen maju, pengen keluar dari zona nyaman, kamu pengen karir dan prestasi kamu itu lebih berkembang lagi. Tapi di sisi lain dari dalam diri nih, seperti kurang yakin dengan diri sendiri, dan ini cenderung ketarik ke masalah emosi. Kamu nggak merasa kurang siap, kurang merasa belum pas waktunya gitu. Ya udah nanti aja deh gitu. Padahal ini ada The Magician nih. Ini The Magician ini adalah energinya Merkuri ya, Gemini. Nah, Gemini ini dealing dengan communication, dengan speaking, intelligence ya. Ini dealing dengan hal-hal yang bersifat intelektual. Nah, tapi di satu sisi kadang memang dia memiliki tantangan tersendiri di dalam. Dia khawatir dia bisa apa enggak gitu. Nah, ini kan seperti magician atau pesulap ya. Pesulap itu kan dia harus cekatan, harus dia bisa menghitung-hitung waktu. Salah sedikit aja, udah bisa terjadi bisa terjadi hal yang fatal. Nah, pertunjukannya bisa jadi nggak menarik lagi ditonton oleh para penonton kan gitu ya. Nah, inilah salah satu kekhawatiran dari si magician. Mungkin dia sosok yang sangat detail, jadi sedikit pun nggak boleh salah gitu. Tapi di dunia ini kan nggak ada hal yang sempurna ya. Ya, dari situlah kita sebenarnya belajar untuk selalu mengupgrade, melatih diri sendiri. Sepertinya di sini kamu yang dealing dengan suatu project atau karir kamu ngerasa kurang yakin atas kemampuan kamu, merasa kurang bisa cekatan. Sepertinya latihan menggunakan waktu dengan baik akan meningkatkan rasa percaya diri kamu. Dan ketika kamu khawatir, ragu membuat keputusan atas situasi yang kamu hadapi, sepertinya perlu mendapatkan nasihat, saran, pandangan dari orang-orang sekitar kamu yang kamu percaya ya. Nggak ada salahnya kan sharing-sharing, curhat-curhat dengan orang terdekat kita. Bagaimana pendapat mereka mengenai sesuatu hal yang membuat kamu ragu? Apa yang membuat kamu ragu untuk melangkah? Apa yang membuat kamu ragu untuk menyelesaikan beban ini? Melewati tantangan yang ada di hadapan kamu. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Capricorn. Dreams of abundance. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journal because they contain valuable insight that will help you manifest your desire into reality. Iya, kamu memiliki mimpi yang sangat besar. Dan kalau bisa ya, ketika kamu tidur, berdoalah sama Tuhan, semesta, Allah, ya. Karena dia adalah sumber pemberi kekuatan. Dan dialah menjadi sumber segala ide, jawaban, solusi untuk persoalan yang kamu hadapi. Dan sebelum tidur, kalau bisa 30 menit sebelum tidur, kamu self-awareness, itu harus ada. Terus kosongkan pikiran, ya kalau bisa, ya kan. Kamu benar-benar aware kalau kamu mau tidur dan di sana kamu sedang mencari jawaban lewat mimpi misalnya ya, atau dari istirahat dari tidur ini. Setelah kamu bangun, kamu
afirmasikan atau berdoakan di dalam diri kamu supaya semesta atau Tuhan itu memberikan kamu ide cemerlang, memberikan kamu inspirasi supaya kamu memiliki kemampuan atau rasa percaya diri di dalam menghadapi tantangan di depan kamu. Ya, be sure to record your dreams in your journal dan tuliskan itu kalau bisa kamu tulis di jurnal kamu di diary kamu ya supaya nggak lupa nih mimpi-mimpi kamu ini ya apa aja ide-ide yang kamu dapatkan dari uh, mimpi kamu because they contain valuable insights will help you manifest your desire into reality karena kita nggak tahu ya bisa jadi hari ini kita misalnya bermimpi. Oh, mimpinya menakjubkan. Kok bisa ya seperti itu gitu. Tuliskan itu di jurnal atau di diary kamu. Kita nggak tahu suatu saat itu bakalan kamu butuhkan ketika kamu dealing dengan suatu project atau kamu ternyata ditempatkan di bidang tertentu ya dan kamu butuh ide itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan kan? Okay, have courage to ask for and accept help. Asking for help is a sign of strength, as is accepting it as it is over to you. Very often, when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept His assistance as well as give it to others as you are guided. Iya, minta bantuan. Minta bantuan mungkin selama ini kamu banyak minta bantuan dari orang-orang sekitar kamu, ya jangan lupa minta bantuan juga dari Tuhan lewat doa yang kamu panjatkan, lewat meditasi, afirmasi-afirmasi yang selalu kamu ucapkan. Atau sebaliknya selama ini kalau kamu selalu mengerjakan segala sesuatu sendiri dan bantuan yang kamu minta itu selalu berasal dari Tuhan gitu ya dan jarang meminta bantuan dari orang lain. Mungkin ini adalah saatnya bagi kamu mencoba bantuan juga dari orang-orang sekitar kamu ya. Jadi segala aspek berbagai sisi ya boleh dicoba. Kadang sih memang ya ada situasi orang di mana dia udah minta bantuan dari sekitarnya tapi nggak ada bantuan. Minta tetap terus dari Tuhan. Kita nggak tahu ya. Ternyata yang mengirimkan bantuan itu Tuhan lewat tangan orang lain. Dia mendorong, menyentuh hati seseorang yang lain. Yang tadinya kamu mungkin pikir dia nggak bakalan bantu kamu, ternyata dia jadi bantuin kamu gitu ya. Okay, be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. Iya, kalau ada orang yang menawarkan bantuan sama kamu, terima itu dengan perasaan yang bersyukur, berterima kasih, dan jangan lupa juga untuk memberi atau membantu orang-orang sekitar karena kita hidup ini kan nggak sendiri ya, take and give. Kalau kita semua yang ngerjain sendiri, aduh, pergerakan kita bakalan lambat. Ya, oleh karena itu ya kudu harus dibagi-bagi kerjaan ya kan. Ada yang jadi tukang masak, ada yang tukang jahit pakaian, ada yang tugasnya untuk membangun bangunan. Jadi ini berkolaborasi semuanya membangun suatu peradaban ya semacam itu. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kalau kita yang ngerjain semuanya ke dapur, ke cari uang atau ada masalah kita yang handle semuanya, nggak akan mungkin. Ada masalah di keluarga kita yang handle semuanya, yang ada kita jadi stres ya kan. Jadi untuk beberapa beban-beban yang membuat kamu tertekan atau stres, merasa udah berlebihan, mungkin ada beberapa di antara beban itu harus kamu bagi dengan orang-orang sekitar, dengan pasangan kamu, orang tua, keluarga. Kamu sharing gitu. Dari sharing, mungkin mereka pada akhirnya jadi tahu bahwa kamu, oh iya kamu butuh bantuan di sini. Orang kadang nggak akan tahu kalau kita butuh bantuan di bidang tertentu kalau kita nggak kasih tahu ya kan. Ya, oke demikian untuk Capricorn. Overall sebenarnya ini semua bagus, hanya perlu aja wake up, tetap bangkit dan keluar dari zona nyamanmu. Jangan takut, jangan pesimis, karena di sini apa yang kamu impikan itu bakalan jadi nyata selama kamu tidak menyerah. Ya ini dia udah mau nyampe dia, ini beban udah mau nyampe dia di rumah gitu. Asalkan dia jalan terus.
Apa yang diimpikan akan jadi, apa yang kamu impikan akan menjadi kenyataan. Oke? Demikian untuk Capri, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.